Amin. Sama-sama kita dengarkan kajian surat tafsir Yasin yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Samin Al-Hafiz. Mari kami persilakan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita dan dimudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan, diijabah hajat dan doa kita, diangkat permasalahan di dalam kehidupan kita dan negeri kita pula, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Hammami Az-Zadah rahimahullahu taala anhu fi muallafatihi qala wa yaquluna lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atas kamu, atas kalian semua. Berbahagialah kamu dan masuklah surga, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka inilah penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, sehingga sebelum mereka memasuki ke dalam surga, Al-Imam Hammami Az-Zadah menerangkan di dalam kitab tafsir daripada suratul Yasin, dikatakan fayanziluna tahta dhilalil asjar, maka orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni surga tersebut akan menaungi, duduk yang dinaungi oleh pohon-pohon yang bermacam-macam bentuknya. Wa yashrabuna min uyunil baridah, dan mereka akan meminum daripada air yang sejuk di tempat tersebut. Fama yabqa fi jawfihim, tidak akan tersisa daripada lambungnya, daripada diri mereka tersebut, ghillun wala ghashun wala hikdun, hiri, dengki, penyakit, wala hasadun dan hasad, wala kibrun dan sombong, wala ajzun wala bughdun wala adawah. Tidak ada permusuhan yang tersisa daripada jasmani dan rohaninya tersebut. Kemudian Al-Imam Hammami Az-Zadah mengatakan, setelah semua daripada jasad, rohani dan jasmani, lahir dan batin menjadi suci semuanya, summa yarkabunal buraqa, maka penghuni-penghuni yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka itu penghuni surga, mereka menaiki atau menunggangi yang namanya al-buraq. Wa ya'tuna ila babil jannah, mereka akan berhenti di pintu surga. Wa yastaqbiluhum, ada istiqbalnya. Istiqbalnya itu penyambut mereka ini. Khazanatul jannah, daripada penunggu-penunggu surga. Yansuruna ala ru'usihim al-jawahira wal fiddata wal lu'lu'a, sehingga kedatangan mereka tersebut dengan penunggu daripada penunggu surga ini menaburkan ke atas orang yang datang tersebut, yang dilemparkan mereka bukan bunga, yang dilemparkan mereka bukan kertas, tapi yang dilemparkan mereka adalah lu'lu', permata. Dilemparkan ke atas orang yang datang untuk masuk ke dalam surga, seperti wedding atau pernikahan. Mempelai laki-laki dan perempuan mau naik ke atas pentas, maka dihamburkanlah kertas atau manik-manik, atau paling keren paling duit misalnya. Seperti kita ngadain maulid, penceramahnya datang, kita pukul Rabbana sambil kita menyalakan petasan. Itu kalau orang nggak kejantungan, insya Allah nggak mati.
Kalau di surga, sebelum kita masuk ke dalam surga, itu penghuni surga itu menyambut kita dengan melemparkan permata-permata, kemudian melemparkan daripada fiddah wal lu'lu'ah, dan mutiara-mutiara dilemparkan kepada mereka. Kemudian penghuni surga itu mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah, keselamatan bagi kalian semua, dan masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita di dunia ini merasa tidak dihargai, merasa tidak dispesialkan, padahal kita punya pengorbanan di dalam satu kebaikan, di dalam satu permasalahan kita pernah membantu mereka, tapi tidak ada pujian dan tidak ada sanjungan terhadap kita, jangan bimbang. Kalau antum ikhlas dengan amalan itu semua, nanti seketika antum mau masuk ke pintu surga, itu para penunggu surga itu akan melemparkan permata dan berlian ataupun fiddah ataupun perak kepada kalian. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang mati pun jadi hidup kalau yang dilemparkan itu permata. Kalau di tempat di dunia, petasannya gede-gede lagi, yang sehat jadi jantungan. Bedanya seperti itu. Fayadkhulunal jannata wa yunziluna manazilahum. Lalu mereka masuk surga dan mereka mendiami kediaman mereka. Tsumma ya'tihimul hawariya, kemudian datang kepada mereka al-hawari. Al-hawari ini ulama sepakat mengatakan adalah bidadari min hurin ain. Adalah bidadari wa bi aidihim, di tangan bidadari tersebut kuusun, gelas yang mereka pegang, minal lu'lu, yang terbuat daripada permata, wal yakut, dan terbuat daripada yakut, gelasnya saja daripada yakut, gelasnya saja daripada permata. Siapa yang membawanya? Bidadari yang datang kepada kita, di tangan-tangan mereka itu gelas-gelas permata, mamlu'atan min anwa'il asyribah, dan di tangan mereka gelas tersebut bermacam-macam minuman. Ada minuman yang rasanya macam-macam, yang di dunia kita dilarang untuk meminumnya, di akhirat nanti kita dipersilahkan untuk meminumnya. Wa yashrabuna min aidihim, sehingga penunggu ahli surga tersebut langsung minum dari tangan bidadari tersebut. Allah. Wa yashkuruna wa yastaghiluna bitana'umi, lalu mereka penghuni surga meminum dari tangan para bidadari itu, dan mereka bersyukur dan mereka sibuk dengan kesenangan tersebut. Nah, ini kalau sibuk dengan kesenangan tersebut tanda tanya itu kan. Kalau sudah dengan lagi gebetan kita, kemudian di tempat-tempat yang spesial, kira-kira tuh kita ngapain tuh? Minimal kalau nggak bisa buat yang satu tuh pegang-pegang tangan lah, seperti itu kan. Di sini mu'allif mengatakan seketika ahli surga itu meminum dari tangan bidadari tersebut, maka yang ahli surga ini merasa bersyukur dan mereka sibuk, wa yastaghiluna bitana'umi, disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kalau sekarang di dunia nggak boleh, haram. Kenapa? Bukan muhrim. Tapi kalau di dalam surga nggak perlu nikah. Ibu-ibu nggak perlu cemburu. Kenapa? Setelah meminum air yang diminum sebelum naik ke atas purok, semua hasad, kebencian, cemburu hilang semua seketika itu. Nggak ada lagi cemburu-cemburu, aman di situ. Kalau sekarang di TV lagi perang keluarga, yang kena yang nonton. Ada di TV sekarang lagi viral itu kan, artis nikah siri. Kita nonton, bini lihat, tuh Abi jangan macam-macam ya, seperti itu. Orang yang menjadi pelaku, kita yang kena sasaran. Allah. Berarti apa? Masih ada rasa kebencian, rasa anania, hawa nafsu, dan rasa daripada amarah di dalam diri kita. Tapi seketika kita mau masuk surga, diminumkan air tersebut, hilang semua kebencian di dalam kehidupan orang-orang ahli surga tersebut. Hada makna, inilah yang dinamakan, yang dimaknai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a,
maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun. Wa qala inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam keadaan sibuk. Di sini yang pertama tadi muallif membalas yastaghiluna bitana'umi. Kemudian dengan disandarkan kepada ayat berikutnya, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam keadaan sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk sesuatu yang dia inginkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga tersebut. Ayu masghuluna an ahlin nar. Di sini dikatakan yakni keadaan mereka sibuk. Maksudnya ya masghuluna an ahlin nar, sibuk ataupun lupa an ahlin nar, dari penghuni neraka. Wa amma hum fihi minal adab, dari segala sesuatu yang ada di sana merupakan siksaan. Maksudnya seketika ahli surga dimasukkan ke dalam surga dan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang dia rasakan daripada setiap balasan, maka kenikmatan tersebut mampu melupakan kesusahan-kesusahan dia di dunia tersebut. Seketika dia meminum daripada minuman yang diantar oleh bidadari tersebut, maka dikatakan kesusahan yang dia pernah derita selama di dunia tersebut, dengan satu minuman tersebut membuat dia lupa dengan kesusahan tersebut. Seperti orang dengan kerja getol, tahu-tahu di puncak kerjanya dia sudah mendapatkan apa yang dia impikan. Seketika dia mendapatkan nikmat tersebut, susahnya hilang. Seperti orang jualan hewan korban misalnya, 2 minggu jualan, panas-panasan, cari rumput, kasih angon sapi. Setelah sapinya laku semuanya, duit terkumpul semuanya, lupa dengan bau sapinya. Begitulah. Seketika ahli surga merasakan nikmat daripada kenikmatan surga, maka kesusahan di dunia itu hilang begitu saja. Dan begitu juga sebaliknya, senikmat apapun seseorang berada di dunia dengan kenikmatan dunia yang sementara, seketika Allah rasakan dia daripada aqabah, siksa daripada siksa neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah hidup senang dikarenakan saking perihnya daripada siksa neraka tersebut. Allahumma ajirna minan nar. Di sini dikatakan saking nikmatnya seseorang di dalam surga sehingga mereka lupa bahwasanya ada kehidupan selain daripada surga ini, yaitu neraka. Jadi mu'alif mengatakan kesibukan yang Allah berikan daripada nikmat tersebut melupakan dia bahwasanya selain daripada kehidupan yang nikmat di dalam surga, ada kehidupan di dalam neraka yang Allah lupakan dengan saking nikmatnya dia. Saking laparnya, tahu-tahu ada nasi kebuli pakai paha kambing, dia makan, lupa kalau ada DKM di sebelah, lupa kalau ada, itu saking nikmatnya. Ada peribahasa orang, mantap banget ini makanan sampai lupa bini di rumah. Itu namanya. Wa qala fihi minal azab. Qara Ibnu Katsirin, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, Qara Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amrin mengatakan syughlin bisukun. Baca syughlin itu dengan mensukunkan, al-ghain dengan menyukunkan ghain, wal baquna bi dhammiha, dan sebahagian lainnya menjadikan dhammah wa huma lughatan, tapi keduanya itu masih dalam satu kalimat. Waqtalafu fi makna syughlin, dan para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pengertian makna syughlin tersebut. Syughlin ini artinya kesibukan. Allah buat sibuk dianya. Sehingga berbeda pendapat daripada ayat tersebut, makna syughlin sebenarnya ini, yang dikatakan sibuk yang sebenarnya ini apa?
Maka qala Ibnu Abbasin, berkata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, fi tidai abkari fi dhilalil asjar. Jadi yang dimasuk sibuk di situ dalam memecah selaput keperawanan bidadari. Allah. Jadi dalam satu hadis Rasulullah katakan bakhin wa zakaru la yamal, kata Rasulullah, seketika ahli surga masuk ke dalam surga, wa fi jannati ghurfatan, di dalam surga itu ada kamar dan setiap kamar tersebut terdapat urin in, maka Rasulullah katakan luar biasa, wa zakaru la yamal, kemaluan lelaki itu pada waktu itu tidak pernah diam. Allah, ngapain? Nggak tahu mau ngapain dia, karena banyak yang masih kecil-kecil di sini. Nah, sampai seperti itu. Perempuan nggak cemburu? Enggak. Kenapa? Karena di situ nggak ada lagi kecemburuan, di situ nggak ada lagi hasad, di situ nggak ada lagi marah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan sibuknya orang ahli surga seketika masuk ke dalam surga yang pertama, fi syughulin, di dalam syughulnya mereka adalah iftidadil abkar, merobek selaput yang satu itu, fi dhilalil asjar, dan di bawah pepohonan yang menaunginya, ala sututil anhari fi jiwaril malikil jabbar, sehingga mereka disibukkan dengan bernaung di bawah pohon di tepian sungai, kemudian disibukkan mereka dengan semua itu dikarenakan mereka bertetangga kepada Allah yang maha segala-galanya, yang maha raja lagi sang perkasa. Jadi sibuknya ahli surga itu karena dia mempunyai kebanggaan dan mempunyai keluarbiasaan di dalam dirinya, yang menjadi tetangga saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita berpikir kita bertetangga dengan presiden tuh senangnya bukan main. Jangankan dengan presiden, dengan artis saja. Kadang kita di Depok pergi keluar kota, di mana rumahnya Pak Ustadz? Di Depok. Oh, dekat dengan Ayu Ting Ting ya. Padahal kita mah jauh. Tapi kayaknya, oh iya, itu dekat dengan kita. Jaraknya nggak begitu jauh. Begitu juga bangganya seseorang bertetangga dengan pejabat, dengan penguasa, dengan artis, dengan ulama bertetangga mereka, maka pada hari kiamat nanti mereka Allah banggakan dengan diri mereka bertetangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Kaisan, berkata Al-Imam Ibnu Kaisan fi ziyarati ba'dihim ba'dha, disibukkan ahli surga itu karena mereka sibuk berziarah satu sama yang lainnya. Jadi ahli surga itu satu dengan yang lainnya saling berziarah. Maka seketika dia sering ketemu di dunia, kemudian masuk ke dalam surga, satu sama yang lainnya akan saling mengunjungi. Mana nih Pak DKM, Pak Nandi nih nggak kelihatan di dalam surga nih. Dia surga tingkatan berapa nih? Akhirnya saling kunjung mengunjungi. Masya Allah. Sehingga ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sampai sekarang, mereka satu sama lainnya saling menasehati. Seandainya engkau tidak menemukan kami, menemukan saya di dalam surga, maka tolong cari kami di dalam neraka dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, maka makna syughul di situ Al-Imam Ibnu Kaisan mengatakan mereka sibuk saling jalan silaturahim, saling kunjung mengunjungi. Bahkan orang yang di neraka pun juga bisa dikunjungi ahli surga. Dalam satu riwayat, kana rajulun min ahlil jannati yusrifu akhahu min ahlin nar, ada seseorang laki-laki penghuni surga jalan-jalan ke neraka. Kurang nikmat apa coba di dalam surga? Pengen makan daripada burung panggang yang asapnya masih kelihatan, Allah Subhanahu wa taala langsung datangkan walahmi tayrin
mimma yashtahun, daging burung dara yang masih kelihatan daripada asapnya. Buah-buahan yang begitu banyak yang tidak terlarang untuk kita makan. Maka seketika orang surga berjalan-jalan ke dalam neraka, diceritakan di dalam satu hadis. Hadis tersebut ditulis oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, sehingga ulama mengatakan kali saja waktu di dunia dia mempunyai kebiasaan jalan-jalan atau harfid, atau yang masuk surga nih jamaah tablik misalnya, Allah, sikit-sikit taskil kan, kemana-mana dia pergi ke pelosok-pelosok, gak boleh lihat tafakud duit sedikit, mulai buat korban, gak boleh ditaskil sedikit langsung jalan. Atau dia lihat harpit, hari kejepit misalnya, liburan anak sekolah, buka Traveloka, jalan-jalan ke Bali atau ke Lombok. Jadi sibuknya ahli surga tersebut disibukkan dengan kunjungan satu sama yang lainnya. Maka seketika ahli surga ini masuk ke dalam neraka, fayunadil munadi min tahtil jahannam, memanggil orang yang dari lembah jahannam tersebut, mengatakan, ya fulan bin fulan ata'rifuni, apakah engkau kenal kepadaku? Ahli surga walaupun waktu di dunia dia jelek, enggak ganteng-ganteng amat, masuk surga dia menjadi orang yang paling ganteng. Walaupun dia di dunia kecil, pendek, hitam, kurus, hidup lagi misalnya, di surga paling ganteng. Tapi sebaliknya, walaupun dia di dunia orang yang paling ganteng, seketika masuk ke dalam neraka itu hitam, kucel, dekil, hidup lagi. Itu penduduk neraka. Ahli surga melihat ini hitam, kucel, mutung lagi kan, mengatakan, ata'rifuni, kata ahli neraka, apakah engkau kenal kepadaku wahai ahli surga? Ahli surga melihat, wallahi inni ma'arifuka, demi Allah aku enggak kenal ente. Akhirnya ahli neraka ini mengatakan, kuntu fid dunya musafirah, dulu kita pernah sama-sama di dunia melakukan satu perjalanan, yang mana di perjalanan kita tersebut kita sama-sama memiliki bekal, tapi hampir saja kita mau sampai, tapi bekal kita telah habis. Melainkan aku hanya memiliki syurbatan minal ma, satu tegukan air yang hanya tersisa daripada bekalku, dan engkau habis. Dan engkau meminta air kepadaku karena aku kasihan kepada engkau, fa'ataituka syurbatan minal ma, aku kasih airku tersebut kepada engkau. Maka ahli surga katakan, oh iya, benar, engkau pernah berikan kebaikanmu kepadaku. Maka apa yang engkau inginkan daripada kebaikanmu? Doakan aku kepada Allah, supaya Allah mengampuni dengan sebab kebaikan yang pernah aku berikan kepada engkau. Maka ahli surga pulang menghadap kepada Allah, ya Rabb, sewaktu aku jalan di neraka, ada yang memanggilku dan dia katakan, apakah kenal kepadaku? Dan aku katakan tidak. Dan dia mengingatkan kebaikan tak kala di dunia, dan aku pun juga ingat dengan kebaikannya. Maka Allah tanya, ma min ihsani min abdi, apa yang kebaikan yang hambaku telah perbuat kepada engkau? A'tani syurbatan minal ma, dia memberikan aku satu teguk air yang aku minum daripadanya. Dan apa yang dia inginkan? Maghfiratuka, ampunanmu ya Allah. Maka Allah katakan, ya malaikati inni akhrijuhu anin nar, keluarkan dia daripada api neraka. Ishadu, dan saksikanlah, inni qad ghafara lahu, aku telah mengampuni semua kesalahannya. Ini dengan sebab satu teguk yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqun nar walau syurbatan minal ma, jauhi api neraka walaupun dengan seteguk air. Wa qila fi dhiyafatillahi ta'ala, dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan syughul ahli surga itu semuanya akan sibuk. Sibuknya kenapa? Karena mendapatkan jamuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sibuk kita ini sampai ke dalam surga. Sibuk seseorang hamba itu sampai ke dalam neraka. Coba sibuknya kita. Sewaktu mau
berada di dalam janin sibuk dibuat dengan orang tua. Orang tua sibuk membuat. Sudah jadi kita akhirnya sibuk lagi bagaimana hamil yang 9 bulan 10 hari ini membuat keadaan enggak normal. Sibuk lagi dia. Sampai lahir sibuk lagi untuk mengasuh anak tersebut. Setelah agak besar disibukkan lagi dengan mendidik anak tersebut. Sudah sampai gede disibukkan lagi bagaimana pendidikannya. Sampai pernikahannya pun juga kita disibukkan dengan pernikahannya. Sampai tuanya pun juga kita disibukkan dengan keinginan-keinginan kita yang belum tercapai. Sampai mati dan dikubur kita pun disibukkan dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya sibuk, orang miskin sibuk dengan kemiskinannya, orang yang pedagang juga sibuk dengan dagangannya, pengurus masjid pun sibuk dengan jamaahnya, orang pengangguran pun sibuk dengan cari kerjanya. Jadi semuanya sibuk. Sampai kesibukan kita, kalau seandainya sibuk kita di dalam kehidupan dunia tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan agama, maka sibuk kita ini akan sampai ke akhirat kelak. Maka beruntunglah orang-orang yang disibukkan dalam agama. 4 bulan insyaallah. Waqila, dan dikatakan fi dzikri ahlin nar. Ada juga yang berpendapat syughul di sini yang dimaksud fi dzikri ahlin nar, dan dikatakan oleh satu pendapat mereka sibuk tidak sempat dalam mengingat penghuni neraka. Sudah enggak ingat lagi siapa-siapa penghuni neraka, siapa-siapa daripada kalangan kerabatnya daripada penghuni neraka disibukkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waqila fi dzikri ahlin nar, mengingat, ataupun sebaliknya. Tapi di sini waqila fi dzikri ahlin nar, mengingat ahli neraka. Enggak mungkin orang yang masuk ke dalam surga dengan begitu nikmatnya masih memikirkan hal-hal yang lain. Itu pendapat daripada sebahagian ulama. Fi dzikri ahlin nar di sini maksudnya bahwasanya ahli surga itu sudah enggak ada lagi pikiran untuk menyibukkan diri mereka siapa-siapa daripada kerabatnya yang ada di dalam neraka. Yakni maksudnya idza kana finnari ahluhum wa iyaluhum, kalau seandainya di dalam neraka terdapat daripada keluarganya, familinya, wa iyaluhum, daripada iyalnya, keluarganya, wa aqribauhum, daripada kerabatnya, ansahumullahu ta'ala dzikrahum, Allah lupakan mereka itu karena Allah yang melupakan mereka semua. Jadi ahli surga tersebut sudah enggak sempat lagi untuk mikir daripada keluarganya siapa-siapa. Kenapa? Karena memang Allah lupakan. Kenapa? Salah satu kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan seorang hamba di dunia maupun di akhirat nanti, Allah enggak sempat untuk menjadikan hamba tersebut memikirkan satu kesusahan daripada kesusahan dunia di dalam kehidupannya. Kalau kita masih ingat gimana nanti ini bayar anak, lampu bagaimana, cicilan ini bagaimana, oh berarti kita masih Allah ingatkan sesuatu yang menyusahkan daripada kehidupan kita. Makanya orang-orang soleh terdahulu mengatakan ya'tamid 'alallahi 'ala fil kulliyah, kita berpatokan atau bersandar kepada Allah secara totalitas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan di dalam perjalanan dunia yang kita berjalan di dalamnya. Waqila fi dzikri ahlin nar, yakni idza kana fin nari ahluhum wa iyaluhum wa aqribauhum ansahumullahu ta'ala dzikrahum hatta sampai la yaghtammu bi dzikrihim, hingga para penghuni surga tersebut tidak akan resah sebab mengingat mereka. Li'annal jannah, karena di dalam surga laisat, bukan tempatnya bidaril hammi, bukan tempatnya untuk memikirkan
wala ghammi, dan kegelisahan dan kesedihan. Jadi di surga itu nggak ada namanya mikir, nggak ada yang namanya gelisah, nggak ada yang namanya sedih. Kalau ada gelisah, kalau ada sedih itu bukan di dalam surga. Sehingga Allah sempurnakan daripada kenikmatan surga, sehingga sesuatu bahkan keluarga sendiri yang ada di dalam neraka, kata muallif ini, akan Allah lupakan supaya mereka tidak berpikir atau tidak pernah gelisah dengan keluarga mereka. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Nuh yang mengatakan, innahu laisa min ahli, dia itu bukan keluargamu wahai Nuh. Kenapa? Karena anaknya Nuh, istrinya Nuh menjadi orang yang pembangkang seketika Nabi Allah Nuh mengajak ketaatan kepada mereka. Sehingga Allah sendiri mengatakan, innahu laisa min ahli, mereka itu bukan daripada keluargamu wahai Nuh. Dan begitu juga seketika kita mempunyai kekerabatan di dalam kehidupan dunia ini, seketika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan terputus daripada kekeluargaan tersebut seketika Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Illa kecuali orang tua yang memiliki seorang anak yang tidak taat kepada Allah. Orang tua yang memiliki anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab, dan seorang anak yang memiliki orang tua atau orang tua yang memiliki anak yang orang tuanya tersebut tidak mengajakkan kepada amal ma'ruf nahi mungkar kepada anaknya tersebut, maka ada tasalsul, sambungan daripada satu yang lainnya akan menjadi penghalang bagi orang tua tersebut untuk masuk ke dalam surga. Lain halnya dengan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh sudah ngajak, sudah ingatkan, sudah mewanti-wanti, tapi keluarganya Nabi Allah Nuh tidak menginginkan apa yang diucapkan Nabi Allah Nuh tersebut. Wa qala faqihun laysat bidaril hammi wala ghammin. Faqihun ayyuna imun, dengan bersenang-senang, yakni mereka bersantai ria atau dengan enak-enakan, naimun dengan kenikmatan-kenikmatan. Fakihun di sini bukan maknanya buahan, tapi dengan bersenang-senang. Jadi ahli surga itu disibukkan dengan kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Waqila, dan ada juga yang mengatakan sebagian mufassir, farihuna, mereka bergembira karena disibukkan dengan kegembiraan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Wa qala ad-dhahaku, dan berkata pendapat daripada Al-Imam Ad-Dhahak, ya'jubuna bima hum fihi, mereka kagum dengan apa yang mereka rasakan tersebut, sehingga disibukkan mereka itu dengan kekaguman-kekaguman. Oh luar biasa nikmatnya, oh luar biasa mantapnya, oh luar biasa indahnya, sehingga kekaguman-kekaguman yang seperti itu di dalam surga mampu menghilangkan daripada keingatan daripada segala-galanya. Wa qala Ibnu Ja'fari fakihuna wa huma lughatan. Jadi kalimat daripada pendapat Al-Imam Ibnu Ja'far, fakihuna wa huma lughatan. Fakihuna di sini, kalimat fakihun ada dua lughah, ada dua bahasa. Maknahuma wahidatun, akan tetapi maknanya satu, seperti kal hadiri dan wal hadir. Kal hadiri wal hadir, maknanya sama-sama pengingat atau peringatan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Wa bi qoulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hum wa azwajuhum fi dhilalin,
mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh. Wa azwajuhum berarti jamak daripada zaujah. Istri-istri mereka berarti yang masuk ke dalam surga itu enggak kita sendiri. Berarti kita ada rombongan-rombongan yang Allah masukkan kita ke dalam surga. Berarti rombongan yang masuk ke dalam surga dengan cara masuk yang berbeda-beda. Sebagaimana minggu yang lalu ada orang yang masuk surga dengan cara memasuki pintu dengan cara ikut rombongan yang di bawah bendera taubat, sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat di dalam suratul Yasin ayat yang berbunyi hum wa azwajuhum, mereka hum wa azwajuhum dan istri-istri mereka fi dhilalin, dalam tempat yang teduh atau tempat naungan, yakni ahlul jannati wa azwajuhum yakununa fi dhilalil asjaril jannah, yaitu penghuni surga dan para istri-istri mereka berada di keteduhan atau di naungan pepohonan surga. Wa azwajuhum yakununa fi dhilalil asjaril jannah 'alal araiki muttaqiun. Bertelekan itu apa? Saling berhadap-hadapan atau saling berleha-leha. Nih kalau kita bersandar begini atau kursi sandar, maka ahli surga itu bersandar dengan seraya bertelekan. Bertelekan itu apa? Ya pokoknya setengah tidur setengah duduk. Itu namanya bertelekan. Wa qala alal araiki muttaqiyun ay sarari bihajali, ay sarari bil hajali, yaitu mereka bertelekan di atas dipan atau di ranjang-ranjang mereka yang ranjangnya mereka memiliki panggung atau memiliki topangan kaki atau tangga. Kita duduk, kemudian kaki kita masih bisa seperti itu. Atau ranjangnya, dipannya mempunyai ranjang kaki, seperti itu. Dari mana tahunya? Ini di dalam kitab. Ustaz sudah masuk belum lagi? Nanti bareng-bareng kita masuk. Qala Sa'labatu, Imam As-Sa'labah, bukan Sa'labah yang ono, ini Imam Sa'labah. Kalau yang ono Sa'labah, kalau ini Sa'labah. Wa qala al-Imam As-Sa'labah. Jadi Sa'labah ini di zaman Nabi yang beliau mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya supaya menjadi orang kaya. Maka Rasulullah katakan keadaanmu saat ini lebih baik dan Allah mengetahui kebaikan pada saat ini. Waktu itu susah. Tapi berkali-kali Sa'labah datang kepada Nabi untuk didoakan menjadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah mendoakan untuk dia menjadi aksir amwalahu. Ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepada Sa'labah. Maka pulang Sa'labah mempunyai kambing satu, ternak satu, berkembang hatta imtala al-batai, sampai satu daripada lembah tersebut penuh dengan hewan, sehingga Sa'labah ini lupa dengan apa yang diserukan untuk berjihad di jalan Allah. Atau dalam satu riwayat Sa'labah lupa dengan haknya daripada hartanya untuk mengeluarkan zakat daripada hartanya, sehingga Sa'labah menjadi orang minal khasirin, orang yang rugi di akhirat. Wa qala, jadi al-Imam Sa'labah berkata, la takunu arikatan illa idza kana 'alaiha hajlatun. Tidak ada satu sopapun melainkan pasti padanya terdapat kaki yang menyelip, kaki yang tungkai, kaki yang
menancap ke atas daripada dipan tersebut. Qara'ahu Hamzatu wal Kisaiyu, dan Imam Hamzah dan Al-Imam Kisai mengatakan fi dhulalin bi dhammi adha. Jadi Imam Kisai dan Imam Hamzah mengatakan kalimat dhulal ini dengan dhammah di huruf dha min ghairi alifin, tanpa ada alif, jam'un dhillatin, adalah jamak daripada dhillatin. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala Allah ta'ala lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Selain memperoleh buah-buahan, wa fawakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak, sehingga di dalam surat Yasin pun juga dinyatakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, lahum, dan di surga, lahum fiha, bagi mereka di dalam surga, fakihatun, buah-buahan, walahum ma yadda'un, walahum, bagi mereka ma yadda'un, apa yang mereka inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan. Ai ma yatamanna wa yashtahuna, ai ma yatamanna wa yashtahuna, yakni segala apa yang mereka inginkan dan mereka hasrati. Pengen punya bidadari speknya artis ini. Wah, itu belum kita ucapkan di lidah, baru di pikiran langsung Allah datangkan bidadari mirip sekali dengan mantan kita. Misal, ini buktinya, walahum ma yadda'un, apa yang mereka minta. Berarti sesuatu yang kita minta Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Di dunia misalnya ngerokok, ya Allah pengen rokok di surga, nih kata malaikat nih rokok. Apinya mana tuh? Di neraka. Allah. Jadi dikatakan, Rasulullah katakan, kana halataini fil jannah ma'al masakin. Aku bersama orang miskin itu seperti ini di dalam surga, seperti telunjuk dan jari tengah. Kemudian ulama bercerita di dalam surga itu kebanyakan orang masakin. Seketika orang miskin jalan-jalan ke neraka, orang dari neraka ini bilang, enak kali ya ente bisa jalan-jalan ke neraka, kami di neraka ini nggak bisa jalan-jalan ke surga. Nggak adil dong. Gimana orang namanya fasilitas VIP kita di surga? Oh, nggak bisa begitu. Katanya ahli surga orangnya adil, ramah, dan suka toleransi. Ya mau gimana lagi? Emang kalian ada rencana apa, kata ahli surga? Udah, kita buat proyek tangga 50%, 50%. Dari neraka ke surga tengah-tengah, dari surga ke tengah-tengah. Itu kan nyambung nanti. Oh iya juga ya, kata ahli surga nih. Nama ahli surga banyak yang miskin-miskin, banyak yang bodoh-bodoh. Iya juga ya. Ya udah, kita buat dah kalau gitu. Sampai kapan? 1 bulan targetnya. Bulan depan, ini ahli neraka belum 1 bulan, baru 2 minggu sudah jadi jembatan sampai setengah. Ahli surga ditunggu-tunggu, datang ahli surga bulan depan. Mana nih ini tangganya, kata ahli neraka. Belum kami buat, kami aja belum 1 bulan sudah selesai nih sampai separuh. Kamu ahli surga jangankan separuh, mau mulai saja belum? Kata ahli surga, maklumlah. Di surga ini orang-orang miskin-miskin, fukara, masakin, belangsak ada di dalam surga, ada alam surga. Lihat tuh di neraka, kontraktor di situ, anggaran di situ semua, yang mainkan ini di situ semua. Ini cerita saya, jangan nggak ada semua yang ada di masjid ini semua ahli surga semua. Wa qala, mana dia hilang tadi? Waruya anna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, ma yakhturu ala qulubi ahlil jannah, tidaklah sesuatu yang menjadikan
di dalam pikiran daripada penghuni-penghuni surga di dalam hatinya. Dia berpikir sehingga hatinya menginginkan. Di dalam surga, orang-orang ahli surga, qabla ayyatiya ala alsinatihim, sebelum terucap daripada lisannya, illa yakunu dzalika syai'un hadiran indahum, sesuatu yang terlintas di otaknya yang dia inginkan di dalam hatinya, sebelum dia ucapkan yang dia inginkan itu sudah ada di hadapan dia sendiri. Allah, ya Allah, pengen ketemu mantan dulu, tahu-tahu mantan sudah ada depannya. Nah, ini cerita aja ibu-ibu, jangan marah. Allah, kalau marah bos, berarti masih di dunia, wajar, nggak apa marah. Wakala pengen banget makan nasi kebuli satu nampan Jumat pagi subuh bersama jamaah Al-Hidayah. Lihat, rupanya nasi uduk lagi atau soto lagi. Berarti benar kita sekarang bukan di surga, masih di dunia. Allah. Jadi Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, ahli surga tuh sebelum dia terlintas di dalam pikirannya, kemudian hatinya menginginkan, maka apa yang terlintas yang dia inginkan ada langsung di hadapan mereka. Jadi terkadang kita di dunia ini pengen pagi-pagi itu pengen makan soto Betawi atau soto buntut lah siang nanti. Tahu-tahu jam 9 jam 10 datang tamu teman lama. Udah makan belum? Yuk kita makan di luar lah. Tahu-tahu makan soto atau makan sop buntut. Padahal nih makanan tadi baru saya terpikir di pagi hari tadi. Sampai seperti itu. Terkadang kita lagi musafir ini, nggak ada kenalan, nggak ada yang bisa kita andalkan. Duit tinggal 10.000-10.000-nya. Tahu-tahu sampai ke daerah orang atau negeri orang, ya Allah pengenlah makan kelapa. Tahu-tahu datang orang, Pak, dari mana? Dari jauh. Nih Pak, ada kelapa hasil kebun, makan Pak, minum Pak. Sampai seperti itu. Berarti kalau kita pernah merasakan perkara-perkara yang seperti itu, kemudahan yang Allah berikan yang tidak disangka-sangka, berarti amalan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang dengan rahmatnya. Maksudnya ulama katakan kalau seandainya terjadi perkara tersebut pada diri kita, berarti amalan yang sebelumnya telah Allah terima di dalam ibadah kita. Itu dalam bahasa daripada ulama-ulama tasawuf yang namanya qabuliyat fil amal, penerimaan pengkabulan daripada amal kita itu mendatangkan yang namanya nusratullah, pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Wa qala yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, utlubu minni, mintalah kepadaku, ma tatamannaunahu, apa yang engkau angankan minta kepadaku. Maka sebelum angan-anganmu tersebut terlintas di dalam lisanmu, semuanya telah aku akan kabulkan, kata Allah. Ini di mana? Di dalam surga. Mengayal bolehnya di dalam surga, di dunia nggak boleh ngayal. Ini santri sebelum tidur kadang ngayal dianya, ngayal jadi orang ganteng, nanti pulang jadi CEO, bukan CEO, CILE. Jangan banyak ngayal di dunia. Kalau ngayal di dunia, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, ala darri syai'un 'alan nar wa hadza adarru syai'in 'alan nas. Sesungguhnya perkara tersebut yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi hayalan di dalam pikiran, sesungguhnya perkara tersebut menjadi sesuatu yang bahaya di dalam kehidupan manusia. Boleh menghayal di mana? Di dalam surga. Kenapa? Karena Allah perintahkan, ya ibadi, wahai hambaku, utlubu minni, mintalah kepadaku, ma tatamannaunahu, apa yang engkau hayalkan. Fayatlubul ibadi, lalu para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga tersebut memohon kepada Allah, minallah ma yatamannaunahu, apa yang dia angan-angankan. Tsumma yaqulullahu ta'ala qad a'taitukum ma tamannaitum, aku akan memberikan semua yang kalian angan-angankan. Hal raditum anni, apakah engkau redha kepadaku? Setelah Allah berikan semuanya, Allah katakan, apakah engkau redha kepadaku?
Allah enggak ada habis khazanahnya, sampai Allah firmankan di dalam hadis qudsi, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalangan jin daripada kalian dari zaman Nabi Adam sampai akhir, manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, qamu fi sa'idin wahidin minkum, berkumpul di satu tempat, fas'aluni, meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin, aku akan berikan setiap permohonan setiap hamba dari setiap kalangan manusia jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ma naqasa mimma indi, tidak akan pernah berkurang dari khazanahku, kata Allah, dari kekayaanku, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra, berkurangnya dari kekayaan Allah atau khazanah Allah diibaratkan seperti jarum yang ditusukkan ke laut, kemudian diangkat, yang menetes dari jarum itulah yang berkurang daripada khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, kemudian setelah Allah memberikan daripada angan-angannya kepada manusia, kepada ahli surga, kala itu Allah katakan, hal raditum anni, apakah engkau redha kepadaku, kata Allah. Fayaquluna, kemudian ahli surga seraya berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, malana, tidak ada pada diri kami, la nardo, ketidakpuasan terhadap, ketidakridhaan atau ketidakpuasan terhadap engkau ya Allah, waqad a'taitana, yang mana engkau telah memberikan kepada kami, malam tu'ti, sesuatu yang tidak diberikan ahadan kepada seorang selainku, fakai fala tardo anka, bagaimana kami tidak redha kepada engkau. Di sini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada ahli surga itu berbeda-beda. Berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda tahapannya, berbeda-beda macamnya. Buktinya apa? Seketika Allah mengatakan, apa yang kalian minta, apa yang kalian angan-angankan, angan-angan setiap ahli surga berbeda-beda. Jangankan ahli surga, ahli dunia pun beda-beda. Mau apa? Satu pengen iPhone Pro Max, yang satu pengen Samsung, yang satu pengen ini, yang itu. Beda-beda. Di dalam surga angan-angan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun berbeda-beda keinginannya. Maka Allah katakan, hal tarda anni, apakah engkau redha kepadaku? Maka ahli surga katakan, bagaimana kami tidak pernah redha kepada engkau ya Allah, yang mana engkau memberikan satu nikmat, yang nikmat tersebut tidak pernah engkau berikan sebelumnya kepada orang lain kecuali kepada kami. Waqala, yang terakhir, fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli surga, fayaqulullahu taala, u'ti syai'an azyada minal awal, aku mau berikan kepada engkau wahai ahli surga sesuatu yang melebihi yang aku pernah berikan kepadamu yang pertama kali yang aku berikan nikmat kepada engkau. Maksudnya apa? Aku akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang pertama. Nikmat-nikmat yang pertama, kedua, ketiga, semua nikmat tersebut dikatakan nikmat yang pertama. Seluruh nikmat yang dirasakan ahli surga, Allah katakan, aku mau memberikan sesuatu yang paling dahsyat dibandingkan nikmat yang pernah engkau rasakan pada saat ini di dalam surga. Maka ahli surga mengatakan, fayaqulu, ahli surga mengatakan, ya Allah, arda ankum wala fayaqulunya, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ma syai'un alladhi huwa azyadu min hadza, apa kiranya sesuatu yang lebih nikmat, lebih bernilai dibandingkan pemberian yang selama ini yang kami rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga, fayaqulullahu taala, arda ankum, aku meridhai kalian semua, wala aghdabu, aku tidak akan pernah marah dan tidak akan pernah murka kepada alaikum, kepada kalian, abada, selama-lamanya. Maka derajat yang tertinggi, titel yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga, pernah Allah berikan kepada ahli
dunia, kepada manusia yang mereka masih berjalan di dunia tapi namanya telah disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang ketaatannya kepada Allah dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di majlis di masjid yang mulia ini. Allah kumpulkan kita pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.